Masih berbincang mengenai dana hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program organisasi penggerak yang kemudian menjadi polemik. Ada narasumber saya tadi yang terpotong, ada Bang Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10. Bang Huda, tadi sudah mendengarkan keterangan dari Bang Ali yang mengatakan bahwa dana 595 miliar untuk program ini tidak semuanya dari APBN. Tadi disebutkan ada 50 miliar dan 70 miliar dari dua yayasan tadi, Yayasan Putra Samputra dan Yayasan Bakti Tanoto. Apakah ini sesuai dengan temuan dari pihak DPR? Oke, ada beberapa objektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Bang Ali Abalin dan Pak Kiai Arifin Junaidi yang saya hormati, Mas Alfat dan Mbak Sera. Pertama, objektif yang pertama, dari rangkaian berkali-kali raker, Mas Nadiem menyampaikan bahwa program organisasi penggerak ini adalah organisasi yang dibiayai sepenuhnya full oleh APBN dengan jumlah anggaran kurang lebih sekitar 567 miliar. Saya tadi buka-buka dokumen yang hasil raker, jadi sama sekali tidak ada skema di luar APBN. Itu catatan penting bagi Bang Ali Ngabalin, dan ini bisa kita konfirmasi dari semua dokumen yang diberikan kepada Komisi 10. Objektif yang kedua, sejak dari awal teman-teman di Komisi sudah ngasih warning ke Mas Nadiem terkait dengan implementasinya seperti apa terkait dengan program baru ini gitu. Karena sekali lagi organisasi penggerak pendidikan ini butuh dipetakan, di mapping dengan baik, karena banyak pelaku dan banyak organisasi yang sudah lama mengabdi bahkan sebelum bangsa ini merdeka. Di dalamnya adalah NU dan Muhammadiyah. Jadi harus ada kebijakan khusus menyangkut soal ini, karena di dalamnya NU dan Muhammadiyah punya kelembagaan yang begitu sangat banyak, guru, siswa, sekolah, dan seterusnya. Ini objektif yang kedua. Jadi sejak dari awal teman-teman di Komisi 10 sudah memberikan warning kepada Mas Nadiem, perlu ada planning yang jelas terkait dengan ini. Ini kajiannya sudah berapa lama dengan pihak Kemendikbud? Karena kita tahu kan ini program ini diketok palu ketika ada keputusan tidak lagi ada UN begitu. Akhirnya diadakanlah program ini untuk mengembangkan program asesmen kompetisi dan survei karakter yang akan menjadi penentu begitu. Enggak, ini sudah lama Mas. Program ini sudah di-announce oleh Mas Nadiem sejak raker yang kedua ya, sekitar bulan Januari. Dan waktu itu kami juga meminta detailing terkait dengan bagaimana sih program ini mau dijalankan terkait dengan organisasi penggerak ini. Karena ini termasuk program yang diandalkan oleh Mas Nadiem. Nah, yang terjadi akhirnya semacam ini. Yang ketiga, iya, artinya menurut Bang Huda, jadi tidak ada anggaran 50 miliar dan 70 miliar. Baik. Bang Ali, tidak artinya ada, itu tidak ada. Artinya data yang disampaikan mungkin ada menggunakan anggaran APBN. Ada data yang salah disampaikan mungkin Bang Ali, atau seperti apa ini? Ya, jadi gini. Kan saya ingin mengatakan bahwa hari ini kan ada beberapa di medsos maupun di beberapa pemberitaan terkait dengan artikel yang menjelaskan tentang penerimaan dana dari lembaga-lembaga pendidikan di luar ormas. Yang saya ingin katakan itu adalah memang harus dicek, ditabayun, cek in recheck dengan baik. Karena berdasarkan data dan informasi mutaakhir itu, dalam program organisasi penggerak ini, kan itu dua lembaga yang dituduh, diantaranya adalah Tanoto dan Sampurna. Saya mau bilang bahwa semua ormas dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, sepanjang memenuhi ketentuan dan kriteria serta syarat yang dilakukan secara independen, terbuka oleh pihak ketiga, jangan lupa ya, itu tentu saja kita punya tanggung jawab yang sama untuk bisa menggunakan alokasi dana-dana hibah itu untuk pendidikan, peningkatan
kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan. Jadi makanya saya bilang tadi kalau ada pihak yang menyebutkan tentang Tanoto dan Sampurna, saya mau bilang bahwa justru masing-masing itu menyediakan dana dari yayasan, dari CSR mereka itu. Seperti Tanoto itu dalam pengetahuan yang informasi yang dapat kami sampaikan itu ada yang 50 miliar, ada yang 75 miliar. Jadi dalam posisi ini juga yang saya katakan tadi bahwa ini Mas Huda nanti kita cek bareng-bareng ya, karena pengalaman kita bahas materi-materi ini kalau di parlemen itu kan dari tahap ke tahap itu kan juga sama. Ini kan dana hibah dari pemerintah. Artinya tidak semua program ini dipakai dengan menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara gitu. Oke, saya ingin ke Bang Huda. Bang Huda juga sempat mengatakan bahwa ada implementasi yang tidak seharusnya. Ini artinya di titik mana yang menjadi kelemahan ataupun ada celah? Ya, semestinya sejak dari awal harus diantisipasi oleh Kemendikbud. Misalnya ketika Tanoto dan Sampurna Foundation masuk di dalam list 156 organisasi penggerak yang diumumkan oleh Kemendikbud. Di situ tidak ada kriteria khusus menyangkut soal Tanoto dan Sampurna Foundation. Jadi misalnya khusus Tanoto dan Sampurna ini akan menggunakan dana mandiri dan seterusnya. Di dalam pengumuman itu tidak ada. Dan kami di Komisi 10 DPR RI masih pegang data lama bahwa di dalam skema program organisasi penggerak tidak ada yang disebut dengan skema di luar APBN yang 567 miliar itu. Nah, kalau ini menjadi keputusan setelah respon publik yang keras terkait dengan ini, kami menghormati betul, dan kita juga menghormati dedikasi dari Tanoto dan Sampurna Foundation, dan kita semua tidak meragukan itu. Tapi sekali lagi, ini butuh penjelasan yang detail dari pihak Kemendikbud supaya tidak jadi polemik di saat pelaksanaan PJJ juga masih belum maksimal gitu. Jadi ini semakin tidak produktif bagi dunia pendidikan di kita. Ada rencana dari pihak DPR untuk memanggil Mas Alfat, memanggil dari pihak Kemendikbud, Bang Huda, untuk mencari klarifikasi mengenai hal ini. Betul, kami akan mengundang Mas Nadiem, walaupun ini kami sedang masa reses. Kami tadi sudah bersepakat di internal komisi, besok kami akan menyelenggarakan rapat internal komisi, akan membahas khusus menyangkut soal ini, dan nanti dalam waktu dekat, semoga minggu depan, teman-teman mungkin bisa mensepakati nanti akan mengundang Mas Nadiem untuk mengklarifikasi terkait dengan kebijakan ini, yang di mata kami berbeda dengan apa yang disampaikan di Komisi 10 dengan yang sekarang ada skema baru ini. Oke, Bang Ali, seperti yang disampaikan oleh Bang Huda, ada yang miss sebenarnya. Mas, terkait dengan ini, silakan Bang Huda lanjutkan. Selesaikan. Sebenarnya bukan miss, yang jelas Komisi 10 hanya mendapatkan penjelasan bahwa ini hanya untuk full APBN gitu, tidak ada skema di luar APBN gitu. Oke. Bang Ali. Jadi gini, ini pengalaman ya, ini pengalaman. Nyuwun sewu ke Mas Huda dan kawan-kawan, ini pengalaman. Karena ketika ini terkait dengan kontrol dan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian atau pemerintah, kemudian kontrol yang dilakukan oleh parlemen, pengalaman ini, nyuwun sewu sekali lagi, 2004-2009 itu, memang dari awal, kalau ini menjadi bagian dari tugas kontrol yang harus dilakukan oleh parlemen, pengalaman saya, ya, dari 2004-2009 itu memang, kaitannya dengan memang harus mendapatkan penjelasan detail dari pemerintah atau dalam hal ini adalah Kementerian Kemendikbud. Karena itu apresiasi dan langkah yang dilakukan oleh Mas Huda dan teman-teman itu menjadi satu langkah yang sangat amat penting, karena kita tahu ya, ini penjelasan yang saya harus sampaikan juga kepada publik bahwa program
organisasi penggerak itu, sekali lagi saya mau bilang bahwa penggunaan anggarannya ini kan tidak semua dari anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Nah, kalau ini bisa secepatnya harus kemudian mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari pemerintah, kemudian Kementerian Kemendikbud dalam hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ini program yang luar biasa loh. Program dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan, sehingga tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab penting di saat-saat yang kita semua punya tanggung jawab bagaimana bisa membuat kecerdasan bangsa dan generasi kita ini. Saya kira itu poin yang paling terpenting. Baik, tadinya memang kita itu yang kita harapkan dari Bang Ali agar bisa memberikan klarifikasi mengenai hal itu, Bang Ali. Dan mungkin Bang Ali punya informasi mengenai bagaimana kemudian NU dan Muhammadiyah akhirnya menarik diri karena mereka hanya diberikan waktu tidak cukup, hanya 2 hari untuk mengajukan proposal, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi itu, Bang Ali. Iya, ada hal yang saya kira juga nanti mendapat sedikit keterangan yang saya maksudkan itu begini. Jangan juga ada pihak-pihak yang langsung kemudian memberikan berbagai tuduhan yang menurut saya tidak terlalu proporsional kalau diarahkan kepada Pak Mas Nadiem, ya, Mas Menteri dalam hal ini. Karena apa? Kan kita tahu, Mas Huda juga pasti tahu, teman-teman di NU, di Muhammadiyah juga tahu. Saya baru baca juga ada satu artikel yang seakan-akan seperti dibully itu Menteri Mas Nadiem terkait dengan catatan sejarah, dan tidak ada orang yang bisa mengingkari catatan sejarah bahwa di Republik ini lembaga yang namanya Muhammadiyah dan NU adalah lembaga yang memiliki sejarah jauh sebelum Republik ini ada. Sehingga apa yang mau kita bilang bahwa kalau seperti yang seleksi, umpama seperti tadi saya bilang dari awal, evaluasi yang dilakukan dengan sangat independen itu, proses seleksi terkait dengan ormas penerima dana, lembaga, semua, ini kan semua dilakukan secara independen yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kita tahu kan Semeru dalam hal ini, Semeru Research Institute yang melakukan itu, sehingga memang tidak ada bisa Kemendikbud atau pemerintah pun tidak bisa melakukan intervensi terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Itu yang menurut saya begini, kalau kita bisa mendapatkan sebaiknya memang saya tidak bermaksud kepada Muhammadiyah dan NU, tapi saya bermaksud kepada pihak-pihak yang lain, seperti artikel-artikel yang mereka tulis kemudian memberikan keterangan kepada publik. Dapatkan dulu deh informasi yang baik dan benar, supaya kita tidak ikut menyebarkan fitnah dan mencederai orang lain. Ini lembaga negara, lembaga pemerintah loh, Kemendikbud itu. Oke. Bang Huda, apa yang menjadi krusial evaluasi ke depannya yang akan dibicarakan dengan Kemendikbud? Ya, saya kira kita semua punya punya tanggung jawab dan punya semacam moral etik untuk semua proses pendidikan harus melibatkan NU dan Muhammadiyah. Ini tanggung jawab kita sebagai anak muda Indonesia juga, karena merekalah yang selama ini concern dan mengabdikan betul kehidupan kelembagaannya untuk ngurus pendidikan. Saya kira kalau organisasi penggerak ini jalan tanpa keterlibatan NU dan Muhammadiyah, di mata saya kehilangan legitimasinya. Karena itu saya kira Kemendikbud harus mengambil langkah-langkah untuk seproporsional mungkin mengajak kelembagaan ini. Kita tata ulang rekrutmen, proses program organisasi penggerak ini. Karena jujur harus diakui, seprofesional apapun Semeru, saya kira pasti ada keterbatasan untuk mengidentifikasi seluruh kelembagaan organisasi penggerak yang ada di Indonesia. Baik. Semestinya saya tidak bisa membayangkan kalau orang masih mempertanyakan NU dan Muhammadiyah pada konteks sebagai organisasi penggerak gitu. Nah, pada level itu saya kira tidak pas gitu. Nah, level-level yang begini saya kira ke depan harus menjadi catatan penting bagi Mas Nadiem. Dan Raker itu saya kira untuk mendudukkan posisi ini, kita akan cari opsi terbaik. Baik, Bang Huda. Bagaimana supaya organisasi besar dua lembaga ini tetap bisa terlibat
dan Mas Nadiem bisa memperbaiki kira-kira skema yang terbaik untuk organisasi penggerak ini. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian hasil pembicaraan dengan pihak DPR dan juga pihak Kementerian Kebudayaan, dan kita akan tunggu nanti hasil seperti apa. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.